Salam sejahtera buat kita semua. Senang kali saya bisa bertemu dengan Ibu Bapak Saudara sekalian dalam renungan harian hari ini. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas keselamatan yang Tuhan anugerahkan dalam Yesus Kristus yang terus kami alami dan akan menjadi bagian kami seumur hidup kami. Kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan untuk mengawali aktivitas kami di hari ini. Kami mohon Roh Kudus membimbing kami. Kami sedia mendengar, membaca, dan melakukan firman-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab kita, Galatia pasal 3 ayat 15 sampai dengan ayat 17. Firman Tuhan berkata, saudara-saudara, baiklah kupergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari. Suatu wasiat yang telah disahkan sekalipun ia dari manusia tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya. Seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang. Dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian sehingga janji itu hilang kekuatannya. Saudara-saudara, tema renungan kita ialah Yesus yang telah dijanjikan. Janji Allah kepada Abraham sebelum Taurat diturunkan kepada orang-orang Israel tidak dapat dibatalkan oleh karena orang-orang percaya kepada Yesus yang tidak mengenal hukum Taurat. Di jemaat Galatia yang memang terlahir percaya kepada Yesus Kristus yang mengenal hukum Taurat, ada upaya orang Kristen Yahudi untuk mencampurkan Taurat kepada mereka. Rasul Paulus perhatikan beberapa ayat di dalam Galatia pasal 3 ayat 1 sampai 4. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua orang yang telah kamu alami? Ulangi, sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Rasul Paulus mau memberikan penjelasan dari dua pendekatan untuk memberikan penjelasan kepada jemaat di Galatia. Pertama, memberikan perumpamaan tentang wasiat yang ditulis seorang yang telah mati tidak dapat dibatalkan atau ditambahkan oleh manusia yang hidup. Wasiat yang ditulis yang sudah meninggal mempunyai kekuatan hukum walaupun itu hanya aturan manusia. Demikian janji Tuhan ibarat wasiat. Karena suatu wasiat barulah sah kalau pembuat wasiat itu telah mati. Sebab ia tidak berlaku selama pembuat wasiat itu masih hidup. Perhatikan Ibrani 9 ayat 17. Yang ditulis Allah sebelum Taurat diturunkan. Kedua, memberikan penekanan apa yang menjadi isi wasiat yang diucapkan atau janji yang disampaikan Tuhan Allah kepada Abraham. Kejadian 12 ayat 7. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Dan perhatikan Kejadian pasal 13 ayat 15. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Ayat-ayat ini mau memberi referensi dan penegasan Rasul Paulus bahwa janji Abraham
akan datangnya Mesias yang menunjuk kepada Yesus jelas dan pasti dan tidak dapat dibatalkan atau ditambahkan oleh yang lain. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya. Seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang. Dan kepada keturunan, yaitu siapa? Kristus. Kolose 3 ayat 16. Situasi yang dialami jemaat Galatia sampai saat ini masih dapat terjadi. Bahwa iman kita kepada Yesus Kristus ditambahkan dengan berbagai kepercayaan. Ada istilahnya, yaitu sinkritisme. Mencampurkan antara kekristenan dengan berbagai kepercayaan. Paham ini mengatakan tidak cukup percaya kepada Tuhan Yesus saja. Perlu ditambahkan dengan puasa semalam-malaman, sunat, merayakan hari-hari perayaan kepada dewa-dewa tertentu, berkanjang kepada para malaikat, percaya kepada para leluhur. Ini harusnya tidak boleh terjadi. Jadi Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dalam hidupmu, Dialah yang dijanjikan Bapa, dan oleh kuasa Roh Kudus kita mempercayai demikian. Amin. KJ 84 bait 1 dan 2 kita nyanyikan. Ya Yesus, di Kau ku rindukan, lipurkanlah batinku, seluruh hatiku terbuka menyambut kedatanganmu. Bahagia terang surgawi Engkau, harapan dunia. Terbitlah surya maha kasih dan jiwaku terangilah. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu. Tuhan mengaruniakan kami firman-Mu, di mana Yesus Kristus telah dijanjikan untuk menjadi juru selamat satu-satunya sekarang sampai selama-lamanya. Kiranya kami terus memberitakan kasih-Mu yang menyelamatkan di dalam Yesus Kristus, supaya semua orang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan warisan kerajaan sorga yang dijanjikan. Dalam nama Yesus Kristus firman-Nya hidup kami berdoa. Amin. Ku mau bersorak bagimu.